Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Pada kesempatan siang hari ini kita masih diberikan nikmat dapat sama-sama melaksanakan salat zuhur secara berjamaah. Kita akan baca lagi 1-2 hadis dari kitab At-Targhib wa Tarhib karya Imam Al-Hafidh Abdul Azim Al-Mundhir. Pembahasan kita masih tentang At-Targhib fil Hajj wal Umrah. Hadis-hadis tentang anjuran dan keutamaan melaksanakan ibadah haji dan umrah. Hadis selanjutnya wa anhu, darinya, maksudnya adalah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, karena hadis-hadis sebelumnya kita sebutkan dari riwayat Abu Hurairah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-umratu ilal umrati kaffaratun lima bainahuma. Antara satu umrah kepada umrah yang lainnya itu adalah penghapus dosa yang dilakukan antara keduanya. Ini satu umrah dengan umrah yang lainnya, maka antara dua umrah itu orang yang melaksanakannya dihapuskan dosa-dosanya. Wal hajjul mabruru laisa lahu jazaa'un illal jannah. Dan haji yang mabrur tidak ada pahala yang pantas untuknya kecuali surga. Rawahu Malikun wal Bukhari wa Muslimun. Hadis diriwayatkan oleh Imam Malik, Imam Bukhari, Imam Muslim, wa Tirmidzi, wan Nasa'i wa Ibnu Majah. Juga diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Imam Nasa'i dan Imam Ibnu Majah. Ini diantara keutamaan lain dari haji dan umrah. Di sini ada anjuran untuk melaksanakan umrah berkali-kali bagi yang mampu. Karena ada perkataan umrah satu dengan umrah yang lainnya penghapus dosa antara keduanya. Dan haji yang mabrur bukan hanya sekedar haji. Hadis Nabi SAW mengatakan haji yang mabrur tidak ada pahala kecuali surga. Artinya Allah menyediakan pahala surga bagi haji yang mabrur. Apa haji yang mabrur sudah kita sampaikan kemarin, yaitu haji yang mampu membawa seseorang menjadi lebih baik. Banyak amalan ibadah kita itu Pak dinilai bukan ketika kita melaksanakannya, tapi setelah melaksanakannya. Salat itu dinilai berhasil apa enggak setelah salat kita. Seperti orang sekolah. Orang sekolah itu keberhasilan murid-murid kita sekolah itu bukan ketika sekolah. Ada orang yang ranking 1 selalu cemerlang, pas selesai sekolah dia tidak ada manfaat kepada masyarakat. Ada yang ketika jadi murid dia biasa-biasa aja, tidak banyak berprestasi. Ketika selesai sekolah dia banyak bermanfaat kepada masyarakat. Nah, ini keberhasilannya itu dinilai justru setelah itu. Nah, haji juga begitu. Jadi nilainya keberhasilannya setelah melaksanakan ibadah haji, sebagaimana puasa Ramadan kita itu keberhasilannya bisa dinilai setelah Ramadan. Nah, orang haji yang bagus, yang mabrur adalah yang mampu menjaga diri mereka dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka gelar haji ini dia penghargaan sekaligus beban. Karena bagi masyarakat kita gelar haji ini insya Allah mulia. Orang yang sudah melaksanakan ibadah haji dipandang mulia di tengah masyarakat. Tapi ada beban juga. Jangan sampai setelah melaksanakan ibadah haji sama dengan sebelum kita melaksanakan ibadah haji. Bagi haji yang mabrur, Allah Subhanahu wa taala sediakan pahala surga. Jamaah yang dirahmati Allah, sebelum saya tutup, tadi saya hampir terlupa mengeraskan suara ketika salat zuhur. Saya ingin bertanya, kalau seumpamanya antum menemui hal seperti itu, apa yang dilakukan? Kalau seumpamanya imam, biasanya ini sholat siang kan tidak bersuara, sholat malam bersuara. Seumpamanya ada imam lupa, siangnya bersuara, atau pas malam, maghrib, isya, subuh, dia tidak bersuara, apa yang kita lakukan kira-kira? Subhanallah, diingatkan. Setelah diingatkan masih tetap gimana? Apa dibiarkan atau kita batalkan? Ya, kita lihat dulu hukumnya apa. Mengeraskan bacaan itu dianjurkan ketika malam hari, artinya disunahkan saja untuk sholat malam
kemudian di sholat-sholat siang itu disunahkan untuk tidak mengeraskan bacaan, sehingga hukumnya sunnah. Maka ketika seumpamanya kita menemukan imam lupa mengeraskan bacaan di waktu zuhur atau asar, sudah diingatkan masih tetap membaca dengan keras, sudah biar saja, tidak perlu dibatalkan sholatnya karena tidak mempengaruhi sah atau tidaknya sholat. Begitu juga ketika seumpamanya maghrib, isya, subuh, imam tidak bersuara. Nah, ya kita ingatkan sekali, 2 kali, 3 kali, selesai itu imam masih tetap sudah biar. Ya, tidak mempengaruhi sahnya sholat. Karena ada sebagian yang seperti itu, bingung dia bagaimana mau menyikapi hal-hal kecil seperti ini. Ya, pas saya teringat atau kejadian, saya perlu ingatkan. Nanti suatu saat kejadian supaya kita bisa menyikapi. Jadi tidak perlu dibatalkan dan tidak perlu kita membatalkan sholat. Insya Allah sholat kita tetap sah karena itu perkara yang sunnah saja. Ya. Gimana Pak Ji? Jangan sampai sholat gagal. Ya. Ada perkara-perkara yang penting yang baru boleh untuk membatalkan sholat wajib. Dan perkara-perkara yang tidak terlalu penting, ya tidak perlu membatalkan sholat wajib. Karena sholat wajib ini harus benar-benar dilakukan dengan baik. Ya, tapi kalau penting betul ada gempa bumi Pak, ya kita harus bubar. Jangan sampai gempa ini sudah goyang semua masih tetap kita sholat. Tidak dianjurkan seperti itu. Jadi kalau gempa kita ada terancam untuk suatu mudarat yang besar, kita batalkan sholat. Tapi kalau mudaratnya tidak terlalu, maka sholat wajib tetap harus dilaksanakan. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha al-azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.